Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Hardini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar penelitian saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah seminar penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dila Novita Esos MSI dengan judul Pengaruh Kebijakan Work from Home terhadap kinerja pegawai pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Abstrak. Presiden Indonesia dalam konferensi persnya menginstruksikan kepada seluruh masyarakat agar menerapkan social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Terkait hal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa fokus. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bekerja dari rumah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Kedua, apakah berpengaruh work from home terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan paradigma positivistik. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Kata kunci yang ada bekerja dari rumah, kinerja pegawai. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang ada di dunia saat ini. Ratusan negara sudah terkena virus ini dan bahkan dapat menimbulkan kematian bagi penduduk dunia yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini yang menyebar ke seluruh dunia, maka menyebabkan terbatasnya aktivitas kegiatan manusia. Pertengahan bulan Maret 2020 di negara Indonesia sudah ditemukan beberapa orang yang terkena atau terinfeksi virus ini dan sampai saat ini sudah mewabah ke berbagai daerah di Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara selama kasus COVID-19 terus bertambah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintahan yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya bagi aparatur sipil negara sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Selain itu, di Kota Bekasi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, di mana yang juga memberlakukan bekerja dari rumah untuk pegawainya yang tetap ada di piket di kantor. Walaupun bekerja dari rumah, para pegawai juga tetap harus memberi laporan dan absen di setiap harinya. Dengan semua keterbatasan yang ada, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tetap harus menjalankan peraturan yang telah dibuat dan tidak sedikit juga akan mempengaruhi kinerja mereka. Dari paparan di atas, penulis bertujuan mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Kebijakan Work from Home terhadap kinerja pegawai pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan work from home pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kebijakan work from home terhadap kinerja pegawai pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Signifikansi penelitian. Berdasarkan penelitian yang pernah ada, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Signifikansi akademik, penelitian terdahulu membahas tentang kinerja dan motivasi dari Zilal Muhammad A 2020, Dian Rahmawati 2017, Ridho Sanjaya 2018, Hernowo 2018. Namun ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas efektivitas kerja pada WFH, yaitu Jody 2020, kemudian ada yang membahas tentang produktivitas pegawai pada masa WFH, Ricardo 2020, lalu ada yang membahas dampak WFH dengan kinerja, yaitu Putu Pradiva 2020 dan Rezeki Ana 2020. Ada juga penelitian terdahulu yang kebijakan work from home.
yaitu Eki Darmawan 2020. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan tentang pengaruh bekerja dari rumah atau work from home terhadap efektivitas dan produktivitas. Sedangkan penelitian ini akan membahas pengaruh work from home tersebut terhadap kinerja dengan indikator kekinerjaan, tanggung jawab, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kesetiaan, ketelitian, inisiatif, kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan. Signifikansi praktis penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan hasil peneliti pengaruh kebijakan work from home pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi diharapkan dapat memberi kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis. Sedangkan bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam motivasi kerja terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Kerangka teori COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus menjadi baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemi global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2 dari Ehrlich 2020. Tanda dan gejala penderita COVID. Gejala COVID-19 antara lain demam, batuk kering, dan sesak napas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagian lainnya mengalami pemburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernapas dan perlu dirawat di rumah sakit. Dari WHO 2020. Cara penularan COVID-19. COVID-19 dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan batuk atau bersin. COVID-19 juga dapat menular melalui benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita COVID-19. Orang lain menyentuh benda-benda terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka dapat tertular penyakit ini. Dari WHO 2020. Cara pencegahan COVID-19 yaitu yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan alkohol. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum Anda memastikan tangan Anda bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal. Work from home. Istilah work from home ini dikatakan bukan karena organisasi yang bekerja dari budaya atau metode asal, namun work from home ini cenderung melakukan sebuah kegiatan pekerjaan dengan fleksibel, dengan santai. Dengan kondisi saat ini, adanya pandemi COVID-19 menjadikan sebuah solusi yang diterapkan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan untuk menjadikan alternatif dalam menjalankan pekerjaannya dalam rangka menekan jumlah penyebaran COVID-19 serta untuk memperhatikan keselamatan para pegawai maupun karyawan. Menurut Mustajab 2020, perubahan dalam organisasi dalam memberi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan dengan melarang karyawan bekerja di kantor dan berkumpul di ruangan sehingga karyawan harus bekerja di rumah. Hal ini dinamakan dengan work from home atau bekerja dari rumah. Kelebihan kekurangan work from home. Kelebihannya yang pertama dari biaya operasional, lebih fleksibel, produktivitas meningkat, kepuasan kerja meningkat, work-life balance meningkat, terhindar dari gangguan lingkungan kerja, lebih dekat dengan keluarga. Kekurangannya itu sulit melakukan monitoring pekerja, hilangnya motivasi kerja, banyak gangguan kerja, miskomunikasi, masalah keamanan data, biaya operasional meningkat, dan yang terakhir tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Indikator work from home. Menurut Timbal dan Mustabsat 2016, dalam Farrell Catlin 2017 terdapat indikator dari work from home, diantaranya adalah yang pertama, lingkungan kerja fleksibel, gangguan stres, kedekatan dengan keluarga, waktu perjalanan, kesehatan dan keseimbangan kerja, kreativitas produktivitas tinggi, memisahkan pekerjaan rumah dan kantor, serta kediaman sendiri. Kinerja. Menurut Marioto 2000, kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target sasaran, atau kriteria yang telah disepakati bersama. Menurut Simanjunta dalam Widodo 2015, kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.
Pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial dari Mardiasmo 2004. Dapat disimpulkan, kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Setidaknya ada 4 elemen kinerja, yaitu yang pertama, hasil kerja yang dicapai secara individual atau institusi. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, pekerjaan haruslah dilakukan secara legal. Yang keempat, pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika. Indikator kinerja dari Sedarmayanti 2001. Yang pertama ada kekinerjaan, tanggung jawab, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kesetiaan, ketelitian kerja, inisiatif, kondisi fisik, kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, dan yang terakhir kecakapan. Kerangka berpikir. Dari mulai surat edaran Menteri Pan-RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan dengan indikator work from home dari Timbal dan Mustabsat. Selanjutnya dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan variabel kinerja indikator dari Sedarmayanti 2001. Yang selanjutnya fokus penerapan work from home di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Yang selanjutnya fokusnya dengan pengaruh kebijakan work from home terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Hipotesis penelitian mengenai pengaruh kebijakan work from home pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dapat diambil hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara work from home pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara work from home pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Bab 3, metodologi penelitian. Paradigma penelitian. Menurut Harmon dalam Molong 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, penilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan dan Buckland dalam McKenzie dan Knapp 2006 menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian. Paradigma positivistik yang disebut juga sebagai paradigma fakta sosial. Paradigma positivistik merupakan pandangan yang di dalamnya terdapat realitas objektif sebagai realitas eksternal di luar peneliti, di mana peneliti harus menjaga jarak dengan objek penelitian termasuk dalam hal nilai, etika, dan moral. Paradigma positivistik ini memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh penulis, diantaranya epistemologi, ontologi, metodologi, dan aksiologi. Peneliti menggunakan paradigma positivistik untuk menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hubungan sebab akibat dan persoalan sosial yang biasa dipergunakan untuk memprediksi pola-pola umum atau gejala sosial atau aktivitas masyarakat. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode tradisional karena sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Dikatakan kuantitatif karena data penelitian berupa akta dan analisis statistik. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dari Sugiono 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena ingin mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu kebijakan work from home, variabel X, dan kinerja pegawai, variabel Y. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis survei. Menurut Nana Shaudi dalam Saifullah Asep Baharudin 2012,
mengatakan bahwa survei digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik populasi. Penelitian dengan menggunakan metode survei berfungsi untuk mengambil generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Jumlah populasi yang didapat oleh peneliti melalui observasi berjumlah 72 jiwa dengan ketentuan laki-laki 38 orang dan perempuan 38 orang. Sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel tidak ada ketentuan mutlak, ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arifin 2011 bahwa dalam pengambilan dan penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak, tetapi ada gambaran atau petunjuk sebagai berikut. Jika jumlah anggota populasi sampel dengan 50, sebaiknya dijadikan sampel semua. Jika anggota populasi berada antara 51 sampai 100, maka sampel dapat diambil 50% atau 60%. Jika jumlah anggota populasi berada antara 101 hingga 500, maka sampel dapat diambil 30 sampai 40%. Jika jumlah anggota berada antara 501 dan 1000, maka sampel dapat diambil 20 sampai 25%. Jika jumlah anggota populasi di atas 1000, maka sampel dapat diambil 10 sampai 15%. Teknik perolehan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik perolehan data di sini menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner, dan data sekunder dari penelitian ini yaitu melalui dokumen yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku maupun jurnal yang dipublikasikan secara resmi dan ataupun online. Teknik analisis data. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data, analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk skala Likert dalam kategori jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Goodness and quality kriteria. Validitas. Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus coefficient correlation percent product moment yang penyelesaiannya dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 for Windows pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% dalam uji tutel dari data tersebut. Kemudian dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk menentukan item yang valid dan tidak valid. Keterbatasan paradigma. Pasti terdapat trial and error, artinya pelaksanaan dan hasil pragmatis tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang sepenuhnya benar. Keterbatasan metodologi. Karena metode yang dipakai adalah metode kuantitatif, maka peneliti hanya menyajikan data berupa angka saja. Keterbatasan teknis dari segi penulisan atau sistematika. Penggunaan tata aturan penulisan yang salah atau tidak konsisten, sebagaimana dengan memutuskan pemilihan kata, pemilihan bahasa asing, pemakaian kutipan, memulai paragraf baru, menyusun daftar pustaka, dan daftar rujukan yang salah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.